Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillah fala mudilla lahu. Salatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga tidak ada seorang hamba yang mampu menghitung nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya busa di lautan pun dijadikan tinta untuk menulis satu-satu nikmat Allah pun tidak akan cukup. Salawat dan salam senantiasa kita semua curahkan hadirat junjungan kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan insyaallah kepada kita semuanya yang selalu istiqomah dalam mengemban risalahnya hingga akhir zaman. Masirul muslimin hadani Allah wa yakum rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita memasuki hadis yang ke-15 tentang terkait sesuatu yang diada-adakan setelah peninggalannya Rasulullah Muhammad yang kita kenal dengan bid'ah. Hadis ini menjelaskan bagaimana kita seorang hamba, seorang umat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak bertentangan dengan sunnatullah, yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus hati-hati. Maka pada kesempatan ini hadis Arba'in Nawawi yang ke-15 ini kaitannya tentang bid'ah. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahadatsa fi amrina hadma laisa minhu fahuwa raddu. Maka kata Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an bahwasanya beliau pernah mendengar bahwasanya Rasulullah pun berkata di dalam sabdanya, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam perkara atau urusan agama yang bukan berasal dariku, kata Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Lalu apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi yang diada-adakan? Lalu apa bid'ah itu? Di dalam bid'ah ini maka kita bagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Mungkin kita sering mendengar ketika adanya kematian, ketika adanya kenduri,
ketika adanya tasyakur, walimah, syukuran, di situ biasanya ada sesuatu yang diada-adakan selain apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad, apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad. Maka hal ini menjadi bid'ah dhalalah. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Muhammad, maka orang itu termasuk melaksanakan bid'ah dhalalah. Sementara kata Rasulullah Muhammad, barang siapa melaksanakan bid'ah dhalalah finar, maka orang tersebut dikhawatirkan ini masuk neraka, di mana Rasulullah Muhammad tidak bisa membantunya di dalam hal ini. Maka dua kesempatan, ada yang namanya bid'ah hasanah, ada yang namanya bid'ah dhalalah. Ketika di dalam lingkungan kita, di dalam saudara kita, atau di mana kita ini mendengar, melihat, menyaksikan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal biasanya kita ini, kalau yang meninggal laki-laki maupun perempuan, suami atau istri, mungkin di tembaga masih ada yang namanya mecah kelapa. Ada nggak Pak Lebih? Sudah tidak ada. Cerai. Maka cerai itu ditandai dengan memotong kelapa supaya terbelah atau terputus. Berarti orang mati tersebut adalah statusnya randa atau duda. Ditandai dengan membelah kelapa. Itu tidak boleh, karena hal ini tidak disyariatkan, tidak disunahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ini, seorang suami maupun seorang istri meninggalkan kita terlebih dahulu, secara otomatis, tetapi ada masa iddah, ada masa menunggu. Barangkali laki-lakinya meninggal, ternyata masih ada sisaan sperma yang tersimpan di dalam rahim, sehingga ini hamil. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itu. Maka yang lalu bagaimana? Sudah. Seandainya ada saudara kita, ada sahabat kita, handai tolan kita di dalam lingkungan ini, tidak usah memecah kelapa atau membelah kelapa itu di atas tanah kuburan. Ini namanya bid'ah. Bid'ahnya bid'ah apa? Dhalalah. Barang siapa yang mau masih melaksanakan ini, maka Rasulullah Muhammad mengecam. Yang kedua, ketika kita ini menghantarkan saudara-saudara atau sahabat juga keluarga kita di kuburan, misalkan, banyak terjadi di sana hal-hal yang sekiranya tidak disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita masih mengerjakannya. Masih ada tidak kira-kira Bapak Lebih yang dimana orang tuanya meninggal, anaknya suruh masuk kolong keranda? Masih ada. Tugasnya Pak Lebih mengingatkan, itu bid'ah dhalalah. Terus yang ketiga, apabila ada seorang yang meninggal,
Kira-kira 1 hari. Sampai kuehnya nih Pak Lebe, kue hari pertama sampai dengan kue hari ke-7 berbeda-beda. Kue yang pertama itu biasanya garingan. Kue yang kedua agak basah. Ketiga hari orang itu dikubur biasanya buras. Saya tanya kenapa kuenya sampai buras? Ini mayitnya lagi ngabu-ngabuin apa boleh? Lagi bengkak-bengkaknya, maka kuenya harus buras. Masih ada di sini Pak Lebe. Sampai ke-7 harinya berkat. Apa berkat itu? Biasanya jarang itu yang namanya mentahan kalau 7 hari itu. Biasanya jarang. Biasanya di dalam 7 hari ini berkat lebih nasi. Saya tanya kenapa nasi 7 hari ini? Ya karena mayitnya sudah amburadul gitu. Hal-hal ini sebenarnya Rasulullah tidak mengajarkan. Sampai-sampai ajaran Rasulullah Muhammad ketika ada orang meninggal, ini yang punya musibah, yang lagi kena masalah, biasanya yang repot. Dari mulai masang tendanya, nyewa kursinya, tuku aquanya, tuku kue-kuenya, yang semestinya orang takjiah, yang semestinya orang itu datang ke rumahnya untuk ziarah, yang semestinya orang itu mengucapkan bela sungkawa, mendoakan, awas, hati-hati. Pak Lebe pernah tidak, misalkan kita ikut-ikutan grup WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, si fulan binti fulan, kita ucapannya turut berduka cita. Salah apa benar? Kalau kita orang muslim, kalau kita ini seorang yang beriman, tentunya bukan duka cita yang kita sampaikan, tetapi turut mendoakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir laha untuk perempuan, Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, wa'fu anhu, terus dan seterusnya. Jadi kita harus paham, kalau ada orang yang meninggal, itu jangan direpotkan sahibul musibah ini. Tetapi kita, kalau seandainya tangga kita, saudara kita dia meninggal, kita punya apa? Kita punya aqua, taruh aquanya di situ. Kita punya kue, punya makanan, kasihkan makanan itu. Kita punya tenda, pasang tendanya. Kita punya kursi, pasang kursinya. Nah, jangan sampai sahibul musibah itu dipusingkan dengan hal-hal yang kaitannya tidak semestinya dikerjakan oleh orang-orang yang lagi kena musibah. Bayangkan kalau seandainya kita ini di kalangan tetangga kita yang meninggal, itu biayanya lumayan. Bagaimana kalau seandainya orang itu tidak mampu? Makanya setiap masjid diusahakan ini mempunyai lawon, mempunyai kain kafan. Syukur-syukur seperangkat kematian itu ada di masjid. Begitu ada orang yang meninggal, begitu ada orang kena musibah, masjid perannya ada. Nih seperangkat panggonannya untuk orang yang meninggal. Tinggal tuku kembang. Wajib tidak kira-kira ini bunga? Wajib tidak di dalam agama bahwasanya kalau seandainya kita meninggal itu bunganya harus banyak?
Wajib tidak kira-kira? Nah, nanti kita bahas. Itu yang terkait dengan bid'ah dhalalah. Nah, mana lagi? Kita ini kata orang tidak boleh ditahlilin. Kata orang boleh, tetapi 3 hari saja. Boleh 7 hari. Maka di dalam hal ini agama itu tidak melarang untuk mendoakan. Siapa yang pertama kali 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari mendak? Mendak kedua, mendak ketiga, mendak keempat, terus bayar mendak. Bagaimana kalau seandainya orang itu tidak punya harta? Bagaimana orang itu seandainya tidak punya banda? Dan bagaimana kalau seandainya orang itu hidupnya pas-pasan, sementara kadang-kadang waktu meninggalnya sudah 40 hari. Utang-utang balebe. Ini yang harus diluruskan. Ini semestinya kita tanggung jawabnya harus bagaimana. Maka ketika kita ini 1 hari tahlil kepada orang yang meninggal, biasanya yang musibah ini gawe kue, dadak-dadak beli kue, beli minuman. Padahal sedih, kalau bisa mah cukup. Jangan memberikan apa-apa pada kita. Tapi kalau tidak ada minumnya, kalau tidak ada kue nih, gelendeng beli kira-kira apa lebih? Gelendeng. Orang yang datangnya nggak ikhlas. Karena apa? Karena tidak ada kuenya. Kalau yang meninggalnya uangnya ora duwe. Kalau yang meninggalnya nggak punya apa-apa. Rumahnya setengah pagar, setengah tembok, meninggal. Sing tahlilnya setitik, yang tahlilnya sedikit. Orang itu terpandang, orang itu kaya. Begitu meninggal, yang tahlilnya banyak. Karena yang diharapkan apa? Jabure sejen. Nah, ini yang namanya bid'ah dhalalah. Mengada-adakan sesuatu, memaksakan sesuatu yang menurutnya ibadah, ternyata ini Rasulullah melarang ini. Boleh tidak tahlilan? Boleh tahlil. Tapi lannya ini nih, jangan ngarepkan sesuatu yang memang kalau orang itu tidak ada. Tahlil boleh. Bukankah tahlil dianjurkan? Bukankah kalimat tahlil itu Allah suka? Man akhiru kalamihi. Barang siapa orang yang akhir kalimatnya qala, ngucap, berkata, man akhiru kalamihi dakhalal jannah. Yang dalam akhir hayatnya, akhir hidupnya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dakhalal jannah, masuk surga itu orang. Mampu tidak kita untuk itu? Maka biasakanlah kita ini tahlil, tapi jangan membiasakan tahlilan lan ngarep-ngarep berkate, lan ngarep-arep amplope, lan ngarep-arep jabure, lan ngarep-arep bingkisane. Masyarul muslimin hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Maka di dalam hal ini yang namanya tahlilan menurut sebagian saudara-saudara kita itu bid'ah.
Kalau tahlil itu bid'ah hasanah apa bid'ah dolalah? Sepanjang kita tidak merugikan orang lain, sepanjang apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan mengandung kalimatullah, zikir kepada Allah, sepanjang kita punya niatan memuji akan kebesaran Allah, bahwa kita tidak ada apa-apanya, ini masuk bid'ah hasanah. Tapi di dalam niatan kita kalau berbeda, maka masuknya dolalah. Yang kedua, hasanah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka pada saat kita meninggal, kuburannya itu terang benderang. Kira-kira ini hasanah apa dolalah? Ngaji itu bagus, ngaji Yasin bagus, surat-surat yang lainnya juga bagus. Maka kalau seandainya kita ini membaca ayat, membaca surat apapun, niati kita ini membaca Al-Quran, niati kita ini komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatan kita komunikasi. Jangan yang lain niatnya. Kita ini mengejar surat Yasin 1 kali, 2 kali, karena pengen begini 1 kali, pengen begini 2 kali, pengen begini 3 kali. Tidak begitu. Allah itu suka terhadap ibadah seorang hamba yang sedikit tapi terus menerus, daripada orang itu tobat dinakian sholat terus sugiki males. Jadi ingat, Allah suka pada orang, pada seorang hamba yang ibadahnya pelan, sedikit-sedikit, tetapi istiqomah kayak masjid ini. Terus menerus dilakukannya. Daripada sholat getol ini, hari ini getol, suki getol, emben getol, seminggu ki sembayang begini wong, titenana, minggu ngarepe beli anak rumah atau di tempat lain, anak beli kun. Nah, bid'ah hasanah yang ketiga, kadang-kadang kita ini malam Jumat membaca Al-Barjanji atau tuntunan sejarahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Barjanji itu diceritakan bahwa Rasulullah Muhammad dari mulai beliau ini lahir sampai beliau hijrah ke Madinah, di sana diceritakan. Makanya di dalam Al-Barjanji diawali ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Diawali ayat itu. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 128. Yang artinya Rasulullah Muhammad itu telah datang dari kaum kita sendiri. Ya Pak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Di antaranya makarimatul akhlak,
memperbaiki akhlak. Maka di kalimat selanjutnya biasanya al jannatu wa na'imu sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allah. Kenapa berjanji? Ada duduk, ada berdiri. Mahalul qiyam, semuanya berdiri. Pada saat Rasulullah Muhammad datang, kita ini kaum Ansar yang menunggu kedatangan Rasul dan menyebut Rasulullah Muhammad dengan ucapan Tala'al badru min saniyatil wada, semuanya. Jadi seperti itu. Maka kata Rasulullah Muhammad, begitu Rasulullah Muhammad dielu-elukan, dibacakan kisah-kisahnya, Rasulullah Muhammad di dalam al-berjanji itu semuanya diceritakan sampai beliau pun menjelang wafat. Marhaban jadal Husaini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahla wa sahla, marhaban ya khairadai. Itu menyambut Rasulullah Muhammad pada saat hijrah. Makanya di sana ketika kita ini ada ucapan mahalul qiyam, berdiri. Nah, semuanya di sana. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habib ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habib ya Muhammad. Jadi seperti itu. Itu namanya pembacaan al-bar. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan itu bid'ah. Maka bid'ahnya bid'ah bukan dolalah. Ini bagus. Bid'ah hasanah. Palbe, masjid ini adalah berjanji. Kalau ada pemudanya saya ajarin. Seminggu sekali aja. Bokatan anak coplokan. Ada orang lahiran. Masa Masjid Istiqomah tidak punya berjanji masjid loh. Dibikin. Nanti saya ngajarin. Ya seminggu sekali lah. Nah, berapa pertemuan? Paling sebulan. 4 pertemuan. Insya Allah bisa. Nah, nanti baru yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di antara bid'ah-bid'ah tadi itu yang kaitannya dengan ibadah. Bedug kira-kira bid'ah enggak? Tuh, bedug. Bid'ah enggak? Itu tidak ada di zamannya Rasulullah Muhammad. Itu bid'ah, tetapi hasanah. Fungsi ngundang wong salat. Fungsi nganggo orang itu supaya kedengaran bedug, asar, maghrib, isya, ditandai dengan itu. Maka yang namanya bedug itu adalah
bid'ah. Bid'ahnya hasanah, bid'ah yang baik. Karena fungsinya ada. Ini mic bid'ah ini. Kenapa? Karena tidak ada di zamannya Rasulullah Muhammad. Tidak ada ini mic. Tapi kalau tidak pakai mic, nggak ada menara masjid ini. Maka ketika zamannya Rasulullah Muhammad, kenapa orang itu mendengar di sana, mendengar di situ? Ada menara tempat azan yang biasa dipakai oleh sahabat Bilal bin Rabah di atas. Karena belum ada mic. Sok sekian, palebege menara. Ada ning dhuwur, masa gelemak. Lagi apa, Jim? Zaman dulu seperti itu. Sekarang ada mic. Maka mic ini termasuk bid'ah, tapi hasanah, bid'ah yang baik. Lalu jam yang menunjukkan waktu, itu bid'ah atau tidak? Bid'ah. Kalau kita bicara bid'ah, maka AB juga bid'ah. Nggak ada yang nggak bid'ah. Apa zamannya Rasulullah Muhammad, palebe sarungnya pernah dipakai oleh Rasul? Apa Rasulullah pada saat itu udah ada sarung kayak palebe? Nggak ada. Kenapa palebe pakai sarung? Rasul tidak mengajarkan itu. Bid'ah itu. Tapi kalau tidak pakai sarung yang katon, gumpla-gample ini, ya harus pakai sarung. Maka sarung di dalam hal ini ya kaitannya dengan ibadah, itu juga bid'ah tapi hasanah, baik. Banyak semuanya bid'ah-bid'ah di sini banyak, tapi demi kebaikan. Bid'ahnya bid'ah yang kira-kira ada manfaatnya untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri. Itu namanya bid'ah hasanah. Ya maaf, biasanya ini golongannya pelbek ah. Sing apa kana? Yang jenggotnya sekruel, celana cingkrang, ari ngomong bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya bilang, kamu pakai juga celana ini bid'ah. Baju kamu bid'ah. Apa Rasul pernah memakai? Rasul itu memakai pakaian kayak sampean? Ya nggak tahu. Ya makanya nggak usah bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah kalau tidak ngerti. Biasanya golongan itu gampang itu bid'ah, bid'ah. Ngerti enggak? Tapi sering mengucapkan kata bid'ah. Ada nggak kira-kira orang sing jenggot yang ruwel, sing celana cingkrang tahlil? Nggak ada, karena menganggapnya bid'ah. Padahal itu ada kebaikan. Kita bertemu orang silaturahim, kita bertemu orang bersalaman, kita bertemu orang saling tukar pikiran, itu hasanah. Yang dimaksud Rasul di sini perkara yang diada-adakan tentang ibadah setelah peninggalannya dan tidak pernah aku mengajarinya, lalu kamu lakukan, maka itu bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan. Saya itu melarang, melaknat orang yang berbuat bid'ah. Maka kata Rasulullah, illa bid'ah dhalalah finnar. Siapa yang melakukan bid'ah, maka balasannya neraka. Bid'ah yang bagaimana? Tidak semua bid'ah itu masuk neraka. Tidak semua bid'ah itu jelek. Ya itu contohnya. Jam tangan, AC, lampu, kipas, mic, bedug, karpet. Bid'ah ini. Gak ada zaman Rasul. Kalau bicara bid'ah.
Tapi yang bagaimana bid'ah itu? Sekiranya kalau bid'ah ini merugikan, kalau sekiranya bid'ah ini membawa ketidakmaslahatan, maka ini termasuk sesuatu yang diada-adakan sepeninggalannya Rasul yang tidak pernah diajarkan olehnya. Paham Pak Lebih? Ya udah, sebentar lagi Isya. Kalau sudah paham, nanti kita sambung lagi. Ini baru hadis ke-15 sampai 40, berarti 25 hadis lagi. Terima kasih, mudah-mudahan kita ini selalu diberkahi, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang selalu didekatkan dengan ilmu, mudah-mudahan semakin ilmu kita bertambah, semakin kita ini mampu, semakin mudah menjalankan ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.